Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat ya? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Yakin? Coba kalau yakin semuanya berdiri. Coba silakan periksa dulu kerapian, sudah rapi belum? Terus kebersihan di sekitar bangku atau kursi kalian. Cek dulu, ayo. Sudah? Sudah bersih semua? Kalau sudah, silakan duduk. Karena kalau kita ingin memulai belajar yang nyaman, itu diutamakan dengan kerapian dan kebersihan. Kalau sudah, tolong ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih ketua kelas. Ibu absen terlebih dahulu ya. Agusti Rianti, Anip Aji, Ardelia, Bintang Melati, Caca Handika, Delia Mareta, Desvira, Krisna Ahmad Hafiz, Mita Sartika, Nita Puspita Sari, Ratna Anjani, Ulfa Aprianti, Zaira Gustina, Zaskia Alia Rahma, Martin Efriadin. Sepertinya hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Kalaupun tidak ada yang hadir, itu usahakan ngabarin guru, kirim surat atau ngasih kabar nak ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba Ibu bertanya terlebih dahulu, kalian pernah dengar bahasa AI tidak? Pernah tidak? Apa? AI itu apa? Atau tulisannya itu AI? Apa? Ada yang tahu? Apa AI? Ada yang tahu tidak? Contohnya coba, kalau tidak tahu pengertiannya, contohnya apa yang kalian ketahui tentang AI? Pasti sering kan buka TikTok? Sering tidak? Sering, Bu. Terus buka YouTube sering tidak? Sering, Bu. Buka Google? Nah, yang kalian sebutkan tadi, yang kalian bilang sering tadi, itu merupakan contoh penggunaan AI. Ya. Coba sebelum kita masuk materi, Ibu ingin memperlihatkan satu video dulu. Coba kalian amati nak ya.
Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Tolong semuanya diperhatikan ya. Tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Namun, sedikit orang yang hanya ada di film science fiction seperti Terminator atau iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI, sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 10 contoh penerapan AI dalam aktivitas sehari-hari. Satu, membuka ponsel atau smartphone. Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya. Nah, ketika kita membuka smartphone dengan biometrik, misalnya Face ID, kita sedang melakukan AI. Contohnya, fitur Face ID yang ada di perangkat-perangkat keluaran Apple. Dua, media sosial. Hal lain yang sering kita lakukan di ponsel adalah memeriksa aktif media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. AI mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan trend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari. Setidaknya kita mengirim 1 pesan email setiap hari. Fitur spell checking dan smart reply adalah contoh penggunaan AI dalam aktivitas ini. AI juga bisa berperan dalam menyortir pesan agar pesan-pesan tersebut masuk ke folder yang tepat di aplikasi email kita. 4. Melakukan pencarian di web. Dalam aktivitas yang juga sering kita lakukan setiap hari ini, mesin pencari atau search engine seperti Google dibekali kemampuan predictive search. Saat kita mengetikkan apa yang akan kita cari, Google serta-merta memberikan rekomendasi sehingga akan memudahkan kita melakukan pencarian. 5. Digital Voice Assistant. Tool semacam Siri, Alexa, Google Home, dan Cortana menggunakan Natural Language Processing dan Generator yang ditenagai oleh AI untuk menyajikan jawaban-jawaban kepada pengguna. 6. Berangkat kerja dan bepergian. Google Maps dan aplikasi perjalanan lainnya menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk memantau kondisi lalu lintas, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi real-time dari lalu lintas dan cuaca saat itu. Pengguna juga akan memperoleh saran untuk menghindari kemacetan. 7. Berbelanja. Para peritel online memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk. AI akan mengumpulkan informasi terkait preferensi dan kebiasaan membeli konsumen untuk mempersonalisasi pengalaman belanja konsumen. 8. Menikmati hiburan. Penyedia layanan hiburan memadukan AI dan data kebiasaan serta preferensi musik atau film dari pengguna untuk menawarkan misalnya rilis terbaru atau musik atau film favorit.
Dengan memasukkan faktor cuaca dan waktu tertentu, layanan hiburan bahkan dapat menyajikan hiburan yang dapat membangkitkan mood dari pengguna untuk beraktivitas. 9. Bermain game. Video game disebut sebagai contoh terbaik penerapan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan AI di sini adalah pada non-playable characters atau NPC. Dengan AI yang baik, NPC akan bereaksi secara dinamis terhadap tindakan yang dilakukan oleh player maupun karakter lainnya. 10. Aktivitas banking. Bank memanfaatkan artificial intelligence untuk berbagai hal di dalam sistem. Salah satunya adalah mencegah terjadinya fraud dalam penggunaan kartu kredit. Itulah 10 contoh pemanfaatan atau penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Anda tahu contoh lainnya? Tulis di kolom komen ya. Oke, bagaimana? Sudah sedikit ada gambaran tentang AI? Sudah? Walaupun belum terlalu paham, tapi sudah ada gambaran ya. Ternyata kehidupan kita ini bahkan hampir, kalau bisa dikatakan, 1:1 kegiatan manusia dengan peran AI ini sudah sangat berpengaruh di kehidupan kita. Mulai tadi apa saja contohnya tadi? Mulai dari penggunaan HP, ya, apalagi penggunaan kartu ATM atau banking, apalagi tadi contohnya ada 10. Pengiriman email, penggunaan Google, apalagi analisis data dalam transportasi dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat berarti peran AI dalam kehidupan kita itu sudah sangat berpengaruh. Makanya di sini Ibu akan sedikit menjelaskan materi AI, apa sih Bu AI itu, apa sih coding itu. Nah, sebelumnya Ibu pengen tahu pemahaman kalian dulu mengenai video yang sudah ditonton tadi dengan cara Ibu bagikan ini ya, sticky note. Kalian tulis jawaban masing-masing terus ditempelkan ke papan tulis. Paham? Mengerti? Yeah. Ibu bagikan ya. Bagi-bagi saja nak. Ini kan banyak nih. Bagi-bagi saja. Ini banyak ya isinya. Belakang. Ini banyak kan? Paling satu orang butuh 2 lembar saja. Sudah? Sudah dapat semua? Nah, sekarang coba kalian sebutkan 3 aplikasi atau fitur di ponsel pintar kalian yang menurut kalian menggunakan aplikasi AI. Tulis, silakan. 3 ya, sebutkan 3 aplikasi yang menurut kalian itu merupakan aplikasi AI yang ada di HP kamu, yang ada di handphone kalian. Yuk. Apa saja 3 aplikasi di HP kamu yang menurut kalian merupakan contoh dari aplikasi AI? Paham soalnya? Paham soalnya? Jawab dong, paham soalnya? Yuk.
Tidak usah saling melihat, kan punya HP masing-masing kan. Terus sudah ada gambaran kan, contoh AI tadi apa saja. Nah, menurut kalian di HP kalian, di handphone kalian itu sebutkan 3 contoh aplikasi yang menurut kalian itu aplikasi AI. Sudah disebutkan? Kalau sudah disebutkan, tulis juga beserta alasannya. Di bawahnya itulah. Alasannya, kenapa menurut kalian itu merupakan fitur AI atau aplikasi kecerdasan buatan manusia? Ayo, kasih penjelasannya juga ya. Kasih penjelasannya juga. Penjelasannya di bawah. Ya, penjelasannya di bawahnya saja. Sudah? Sudah belum? Kalau sudah, soal yang pertama silakan tempel di papan tulis. Jawabannya tadi, silakan ditempel di papan tulis. Yo, boleh yo. Yang sudah silakan ditempelkan di papan tulis. Ayo, sudah belum? Silakan tempel di papan tulis. Tempelkan ya, yang di bagian yang ada lemnya ditempel. Di pinggir saja, nak. Ya, boleh. Yo, tempelkan yo yang sudah, boleh. Nah, ya, tempel lah. Jangan jauh-jauh, di bawahnya nak, di bawahnya nak. Nah, biar tidak terlalu jauh. Ada bagian lemnya nak, lengket di bagian lemnya. Coba. Salah kali ini, tak lihat coba. Ini nah, kalau terbalik nulisnya jangan di bagian lem harusnya. Dilipat sedikit. Mana? Ya Allah, lemnya malah di sini. Oke. Banyak yang kebalik ya, harusnya nulisnya itu jangan di bagian lemnya. Sudah? Sudah semua? Nah, ini kebalik nih. Ini juga kebalik.
Selanjutnya soal nomor 2. Tulis di kertas berikutnya, di sticky note berikutnya. Soal nomor 2. Menurut kalian di bidang pekerjaan apa? Bisa itu bidang pekerjaan kesehatan, pendidikan, transportasi, hiburan, dan lain-lain, terserah ya, bebas. Di bidang pekerjaan apa kecerdasan AI akan membawa perubahan besar di beberapa tahun yang akan datang? Ayo, menurut kalian, paham tidak soalnya? Menurut kalian, di bidang pekerjaan apa AI akan memberi dampak yang sangat besar di 10 tahun atau beberapa tahun yang akan datang? Berikan penjelasannya. Paham? Ibu kasih contoh. Ini Bu, pekerjaan yang mungkin akan memberikan dampak di 10 tahun ke depan adalah di bidang pendidikan. Contohnya adalah mungkin 10 tahun ke depan kita tidak akan lagi belajar menggunakan secara manual. Bisa saja semuanya akan menggunakan laptop atau menggunakan HP. Itu kan? Nah, itu contohnya. Yang kalian yang lain contohnya apa? Di bidang transportasi misalkan, di bidang hiburan, atau di bidang kesehatan saja. Di bidang kesehatan itu hampir semuanya menggunakan AI kan? Mendiagnostik penyakit dalam. Itu kan kalau dari mata itu tidak bisa melihat kan? Tapi kalau menggunakan AI, bantuan AI itu bisa mendiagnostik penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, coba menurut kalian pekerjaan di bidang apa yang akan memberikan perubahan dampak besar di 10 tahun ke depan? Kasih juga penjelasannya nak ya, kenapa? Kalau di bidang pendidikan kenapa? Apa contohnya? Kalau di bidang kesehatan mengapa? Apa contohnya? Kasih alasannya. Kalau di bidang transportasi juga berikan contoh dan alasannya. Paham ya soalnya? Yang sudah boleh kembali ditempel di papan tulis yang sebelah sini ya. Sebelahnya nak, kalau soal nomor 2 sebelah sini. Masih nomor 1 ya. Yang nomor 2 sebelah sini ya, biar ibu enak membacanya nanti. Yang sudah boleh kembali ditempelkan ke depan. Yang lain, ayo silakan. Sudah ya, kumpulkanlah, waktunya sudah habis. Yuk, kumpulkan yuk.
Coba diam ke dulu kelas sebelah, nanti daerah lagi rekaman. Sudah semuanya ya? Kalau sudah, kita lihat yang jawaban soal nomor 1. Tadi pertanyaannya sebutkan 3 fitur AI yang ada di ponsel kalian dan jelaskan mengapa menurut kalian itu merupakan aplikasi AI. Di sini kalau Ibu lihat jawabannya hampir sama. Ada YouTube, ada Google, ada TikTok, ada Twitter, ya. Aplikasi-aplikasi yang menurut kalian alasannya aplikasi tersebut merupakan aplikasi pintar, bisa memberikan informasi, bisa memberikan berita-berita yang viral atau yang sedang tren terkini. Tapi di sini tidak ada yang menjawab bahwasannya aplikasi AI itu bukan hanya seperti TikTok, Twitter, tapi penggunaan yang seperti dijelaskan video tadi, penggunaan smart lock. Tahu smart lock? Kata kunci atau kunci sandi. Kalian kalau buka HP sekarang pakai kata kunci tidak? Pakai kan? Bisa itu scan jempol, bisa itu pakai kata sandi, bisa itu pakai scan wajah. Nah, itu merupakan contoh aplikasi atau fitur AI juga yang ada di HP kalian, ya. Itu nak. Atau apalagi Google Siri, atau yang kita suka menggunakan video recording atau rekaman. Nah, itu juga merupakan fitur aplikasi AI. Nah, soal nomor 2. Kalau Ibu lihat di sini banyak yang menjawab di bidang apa, Bu? Di bidang kesehatan, pendidikan, apalagi nih? Transportasi. Nah, di bidang pendidikan, contohnya ini tidak ada ya, tapi bisa menyelesaikan semua hal dengan baik. Di bidang kesehatan, karena hampir semua alat-alat medis menggunakan AI. Nah, makanya kemungkinan 10 tahun ke depan akan lebih canggih dan lebih berguna. Oke. Ini di bidang transportasi. Sebelum? Oke, kumpulan. Oke, hampir sama ya. Hampir sama semuanya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, karena penggunaan alat medis yang canggih, dan di bidang pendidikan mungkin pembelajaran tidak lagi secara manual, tetapi bisa menggunakan AI atau aplikasi fitur AI, seperti contohnya chatbot. Kalian tahu tidak ChatGPT? Tahu? Gemini tahu? Google Siri tahu? Tahu ya? Nah, itu merupakan contoh-contoh aplikasi AI atau fitur AI yang mempermudah kita dalam belajar. Kalian mau mencari apa saja di sana pasti dapat jawabannya. Ya, walaupun sumbernya kadang tidak valid atau tidak sesuai ya. Tapi itu bisa dijadikan salah satu untuk membantu kita dalam mencari materi atau pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi apa sih itu coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Ini ya. Sebelumnya kalian belum pernah kan belajar AI? Belum kan? Kalian belum pernah kan mengetahui apa itu coding? Belum kan? Padahal kalian sudah menggunakannya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya Ibu berharap kalian yang pertama mampu menjelaskan pengertian coding dan kecerdasan artifisial atau AI.
Yang kedua, mampu menyebutkan jenis-jenis AI dan contohnya. Yang ketiga, menganalisis manfaat dan resiko penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membuat karya sederhana, baik berupa poster ataupun infografis tentang penerapan AI. Yang kelima, merefleksikan pentingnya etika dalam penggunaan AI. Terbaca tidak? Apa sih itu nih ya? Apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Coding merupakan bahasa untuk memberi instruksi pada komputer agar melakukan tugas tertentu. Ini adalah fondasi dari semua perangkat lunak dan aplikasi yang kita gunakan setiap hari. Bahasa coding memungkinkan manusia berkomunikasi dengan mesin. Nah, jadi tetap ya, sepintar-pintar apapun aplikasi ataupun mesin tetap harus sesuai dengan petunjuk atau perintah dari manusia. Tetap kita yang mengendalikannya. Bukan berarti adanya fitur-fitur AI jadi menguasai semua, tidak. Tetap di bawah kendali manusia sesuai kita yang memerintahkannya. Mereka hanya membantu. Nah, sedangkan teknologi AI, teknologi yang memungkinkan mesin belajar, berpikir, dan beradaptasi seperti manusia. AI berusaha untuk meniru kecerdasan manusia melalui algoritma dan data. AI belajar dari data dan pengalaman. Contohnya chatbot, asisten virtual, sistem rekomendasi. Coba, kalian pernah terpikir tidak? Kalian sering buka TikTok kan? Kalian buka TikTok itu sesuai tidak dengan keinginan kalian? Sesuai kan? Yang biasanya sering buka tentang makanan, pasti yang muncul tentang makanan terus, ya tidak? Atau yang sering buka tentang yang ngetren, lagi lagu-lagu yang viral sekarang, lagu yang lagi ngetren, pasti yang munculnya tentang yang tren-tren viral sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa AI itu seolah-olah dia tahu dengan isi pikiran kita? Makanya dia memberikan video yang sesuai dengan kemauan kita. Kenapa kira-kira? Kenapa? Kenapa video yang kita tonton itu seringkali sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan kondisi kita? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak kira-kira? Mengapa? Paham tidak maksud ibu? Paham kan? Ya kan? Yang cowok misalkan, yang seringnya ngegame, pasti TikToknya itu kalau kalian scroll berisi tentang orang-orang banyak yang ngegame. Yang perempuan misalkan, yang hobinya tutorial make up, pasti yang sering muncul adalah make up yang tutorialnya. Begitupun dengan yang suka masakan, yang suka otomotif, yang suka apa yang lain-lain ya. Mengapa bisa begitu? Nah itu salah satu kecerdasan fitur AI. Mereka menyimpan data ke pencarian kita. Apa yang sering kita cari itulah menjadi data yang disimpan untuk nantinya bisa direkomendasikan terhadap penggunanya. Paham? Paham. Kalau kalian sering mencari, lihat saja di Google. Pasti di Google itu ada riwayat pencarian kan, atau yang namanya history. Ya kan? Dari sana kita bisa melihat kalian itu sering membuka apa sih di Google, kalian itu sering membuka apa sih di TikTok. Nah, itu merupakan contoh kecerdasan AI. Makanya kamu tahan kan kalau buka HP itu begadang, tahan tidak? Tahan, Bu. Coba kalau buka buku, tahan enggak begadang? Enggak, Bu, ngantuk, Bu. Ya kan? Coba kalau buka HP, nengok TikTok, nengok Shopee, nengok apa, tahan sampai jam 12 malam. Tapi kalau disuruh membuka buku pasti ngantuk. Karena itu kecerdasan AI tadi bisa membuat penggunanya nyaman sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Paham ya? Lanjut. Mengapa coding dan AI penting di era digital? Yang pertama sebagai kebutuhan utama. Terus AI di kehidupan sehari-hari dan peluang karir. Nah, di era digital menuntut kemampuan teknologi sebagai kebutuhan utama, bukan sekedar
nilai tambah. AI di kehidupan sehari-hari sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti chatbot, pengenalan wajah, dan masih banyak lagi. Peluang karir. Menguasai coding dan AI membuka peluang karir di bidang teknologi terus berkembang dan pesat. Ya, ini konsep inti kecerdasan AI. Yang pertama ada machine learning, komputer belajar dari data untuk mengenali pola dan membuat prediksi. Yang kedua deep learning, jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia untuk tugas kompleks. Yang ketiga natural language processing, komputer memahami dan merespon bahasa manusia memungkinkan interaksi alami. Contohnya ada kata ibu tadi Google Assistant, Siri, sistem rekomendasi, YouTube, atau manifestasi nyata dalam konsep-konsep ini. Nah ini merupakan contoh aplikasi AI dalam kehidupan nyata. Bukan hanya seperti kamu tadi, Twitter, TikTok, tidak. Tapi fiturnya, aplikasinya itu contohnya chatbot yang kata ibu tadi, Google Chat GPT, Gemini. Nah itu aplikasi Ziploc ya, bisa menyimpan data jempol, ini data kita, menyeken wajah, scan jempol. Ada juga apa itu, sistem rekomendasi film. Terus ada juga optimalisasi proses industri dan kendaraan otonom. Ini contoh-contoh aplikasi AI dalam kehidupan nyata. Nah ini ya, kemungkinan model AI ini akan segera diadakan pembelajaran AI ini, ya, dijadikan mata pelajaran. Sudah mulai sesuai dengan Kemendikbud 2025. Kurikulumnya berjenjang, praktik aplikasi cerdas, fokus pola pikir, dan transformasi digital. Manfaat dan resiko AI. Apa saja manfaatnya, Bu? Tentu saja, tadi sudah Ibu jelaskan, manfaat AI yang pertama membantu memudahkan pekerjaan manusia. Hanya membantu ya, bukan menyelesaikan semuanya. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Tahu efisiensi? Lebih menghemat waktu. Ya, yang tadinya kalau zaman dulu itu mengirim surat harus pakai burung merpati atau nitip ke kawan nyampe Jakarta atau nyampe Kalimantan bisa 5 hari, dengan email 1 detik saja terkirim, dia bisa langsung tersampaikan. Makanya efisiensi waktu dan biaya. Terus inovasi teknologi. Nah ini merupakan tentu saja kita harus mengikuti perkembangan zaman atau teknologi. Tapi ternyata bukan hanya manfaat, ada juga resikonya. Apa saja resikonya, Bu? Yang pertama, banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan dengan ini. Jadi orang saling menyalip. Siapapun yang cerdas di AI atau di bidang teknologi akan lebih beruntung, lebih bisa diandalkan. Tapi kalau orang yang kudet, kurang update, yang tidak mengerti dengan teknologi, biasanya akan tersingkirkan, kehilangan pekerjaan. Terus privacy dan keamanan data. Nah ini seringkali terjadi ya. Banyak kan ada yang namanya hack. Tahu hack? Pernah nggak Facebook kamu dihack orang? Pernah? Atau WA kamu dihack orang? Nah ini karena ini tadi privacy dan keamanan data itu bisa saja tidak aman. Ya, terus harus di-upgrade. Dan yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Nah ini juga bahayanya ya. Walaupun kecerdasan AI ini sangat sangat berguna di zaman sekarang, tapi banyak sekali penyalahgunaan teknologi ya. Tapi tentunya itu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini etika penggunaan AI. Yang pertama, AI harus digunakan secara bertanggung jawab. Yang kedua, literasi digital penting untuk memahami teknologi. Etika diperlukan agar AI membawa manfaat, bukan kerugian. Dan yang keempat, mari gunakan AI untuk kebaikan bersama. Nah, kesimpulannya, kita, apalagi kamu sebagai generasi penerus bangsa, harus menyiapkan diri
menguasai coding dan AI, teknologi untuk masa depan. Sebagai apa, Bu? Yang pertama sebagai kunci adaptasi dan inovasi. Ya. Terus mulai belajar dari sekarang. Dan terakhir generasi cerdas digital. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka kalian harus belajar, Nak. Jangan, "Ibu, aku tidak paham, Bu." Pakai laptopnya aku tidak paham, Word saja tidak paham, tidak bisa. Karena kita tidak tahu berapa tahun ke depan, bisa saja tidak ada lagi nulis lamaran pekerjaan itu pakai tulis tangan, tapi semuanya menggunakan aplikasi atau laptop, ya, penggunaan fitur AI. Jadi kalian harus belajar. Itu materi tentang AI. Nah, sekarang Ibu minta kalian duduk per kelompok dan mengerjakan soal yang ada di LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, di LKPD itu, di sana Ibu minta kalian diskusikan terhadap kelompoknya. Di situ ada 2 soal. Yang pertama, diskusikan contoh penerapan AI di bidang boleh pendidikan, boleh kesehatan, ataupun transportasi. Yang kedua, identifikasi manfaat dan resikonya. Paham? Paham tidak? Paham ya? Terus kalian buat di kertas LKPD-nya masing-masing, nanti silakan dipresentasikan di depan kelas. Oke? Ya. Yuk, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Diskusi, Nak, ya. Diskusi, kelompoknya berdiskusi. Boleh berdiskusi terlebih dahulu. Kalau tidak paham boleh ditanyakan sama Ibu, ya, silakan didiskusikan.
Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah, sepertinya Ibu lihat agak lemas ya. Sudah mulai ngantuk ya? Ngantuk apa bosan? Kalau ngantuk, sebelum kita presentasi, coba semuanya berdiri, kita ice breaking dulu. Ya, semuanya berdiri. Peraturannya tidak ada boleh yang malu-malu bergeraknya ya. Harus bergerak. Belum. Bentar, belum. Siap. Belum. Ayo semuanya bergerak. Astagfirullah. Ayo. Goyang, digoyang, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang lalu lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ke kiri. Ayo semuanya bergerak. Diputar-putar, pegang lombong, tangan diputar-putar, pegang bahu, pegang lalu bergoyang-goyang. Nah, sabar timnya goyangnya. Diputar sekali lagi ya. Tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang. Ayolah, malu-malu pula.
Sedikit lagi. Diputar-putar. Nah, taruh nafas dulu. Yeay, tepuk tangan. Nah ya, sudah sedikit rileks kan? Tidak terlalu menegangkan lagi. Sekarang silakan mulai dari kelompok situ ya, 1, 2, 3, 4. Ayo, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Boleh yang maju perwakilan orang 3 saja. Yuk, untuk menemani yang ini. Ayo, tidak apa-apa. Kenapa malu-malu? Di sini ya, agak tengah ya, biar masuk kamera sini. Dewean boleh, bertiga boleh. Ada di sini, di sini. Bertiga ya, bertiga ya, bertiga. Tidak usah malu-malu. Boleh di sini. Tengah sini. Jangan dipencet-pencet ya. Yang lain tolong perhatikan ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis dampak AI. Pertama-tama izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agusti Rianti. Di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aprianti. Analisis dampak AI. Diskusikan contoh penerapan AI bidang pendidikan, kesehatan, transportasi. Identifikasi manfaat dan risikonya. Contoh penerapan AI di bidang pendidikan ialah penggunaan chatbot pendidikan seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Manfaat 1. Membantu dalam mencari materi dan jawaban. 2. Meningkatkan motivasi siswa mencari berbagai sumber jawaban. Resiko 1. Keterbatasan kemampuan chatbot dalam memahami pertanyaan siswa. 2. Potensi kesalahan dalam jawaban. 3. Kekurangnya interaksi sesama siswa. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kelompok berikutnya, kelompok lain bagaimana? Ada yang mau memberikan saran atau masukan atau bertanya? Tadi kelompok 1 memberikan contoh penerapan AI di bidang pendidikan ya. Contohnya apa tadi? Penggunaan chatbot seperti ChatGPT, Gemini, apalagi dan lain-lain. Manfaatnya tadi untuk apa ini? Membantu siswa dalam mencari materi dan jawaban, meningkatkan motivasi siswa mencari berbagai sumber jawaban. Sudah benar belum? Benar ya. Resikonya keterbatasan kemampuan chatbot dalam memahami pertanyaan siswa. Benar sekali ya nak ya. Terus potensi kesalahan dalam jawaban, kurangnya interaksi sesama siswa. Benar ya. Selanjutnya, kelompok berikutnya. Ayo. Silakan maju ke depan.
hasil LKPD-nya boleh kumpul sama ibu ya. Kok sendirian? Mau apa? Nita berdua apa Nit? Kalau yang laki-lakinya tidak mau. Sini di sini kabel. Yang lain tolong berhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Melati, ingin mempresentasikan dampak AI. Perkenalkan, nama saya Rita Puspitasari. Didiskusikan contoh penerapan AI di bidang pendidikan atau kesehatan, transportasi, identitas, manfaat dan resikonya. Contoh penerapan AI di bidang pendidikan ialah sistem pembelajaran adaptif atau online, pengguna teknologi, manfaat. 1. Peningkatan efektivitas pembelajaran. 2. Meningkatkan motivasi siswa. 3. Mengurangi kesenjangan. Resiko ketergantungan pada teknologi. 2. Kekurangan empati dan interaksi manusia. Kelompok lain ada yang mau bertanya atau memberikan saran? Tidak ada? Coba ibu lihat dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan berikan tepuk tangan untuk teman kita. Coba sini kita lihat ya. Analisis AI menurut kelompok 4 hampir sama ya. Rata-rata semuanya di bidang pendidikan. Oke, sesuai dengan bidang kalian. Katanya kalau tadi penggunaan chatbot seperti ChatGPT dan lain-lain, yang ini contoh penerapan di bidang pendidikannya adalah pembelajaran adaptif atau secara online, yaitu penggunaan teknologi. Ya. Manfaatnya hampir sama, meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa, dan mengurangi kesenjangan. Resikonya tentu saja ketergantungan pada teknologi, kurangnya empati dan interaksi sesama manusia. Oke. Hampir sama ternyata ya, semuanya di bidang pendidikan. Padahal banyak sekali yang kata Ibu tadi sudah dijelaskan, bukan hanya bidang pendidikan, transportasi, di bidang kesehatan, apalagi nak ya. Itu banyak sekali. Oke. Terima kasih yang sudah presentasi antar kelompoknya. Terima kasih kerjasamanya. Sebelum kita tutup, sekarang Ibu bertanya, ada yang bisa menyimpulkan tidak materi coding dan AI hari ini? Ada yang bisa? Apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jadi AI itu apa, Nak? AI itu apa, Nak? AI itu apa? Kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia. Sedangkan kita sebagai manusia dituntut untuk berpikir secara komputasional atau berpikir secara komputer. Enak ya. Terus prinsip dasar AI itu seperti biasa pengumpulan data, pembelajaran mesin, penalaran dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis AI tadi ada apa saja? Ada apa saja? Banyak ya? Apa? Apa? Ada yang machine learning, ada yang deep learning, ada yang general AI umum, ya nak ya? Nah, tuh. Terus penggunaan fitur AI itu sudah ada di semua kegiatan atau apa namanya?
kehidupan kita sehari-hari, baik di bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Itu nah ya, kesimpulan dari materi kita hari ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham? Sudah nak ya? Kalau sudah, itu artinya selesai pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk tugasnya Ibu kirimkan di grup WA saja ya. Kalian bisa isi melalui link yang akan Ibu kirimkan ke grup WA. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar apa saja dan bagaimana pilar-pilar atau poin-poin dalam berpikir komputasional ya. Jadi silakan kalian pelajari terlebih dahulu materi-materinya, bisa dicari dari berbagai sumber. Kalau belum ada bukunya bisa melalui kata Ibu tadi, Google, chatbot dan lain sebagainya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu cukupkan pertemuan sampai hari ini. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.